Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, aku punya pertanyaan sederhana nih buat mantik kalian semua. Menurut teman-teman, belajar itu harus selalu serius nggak sih? Nah, karena hari ini kita akan membuktikan kalau belajar bisa lewat permainan, lewat sepiring makanan, bahkan lewat kepedulian kepada sesama. Selamat datang di podcast Duta Genre Kabupaten Balangan. Saya Shelia Nuradisa yang akan menemani teman-teman pada episode kali ini. Dan hari ini kita kedatangan dua narasumber luar biasa yang siap berbagi cerita, pengalaman, sekaligus inspirasi untuk kita semua. Boleh disapa dulu ini Kak Rahma sama Kak Ajijah. Halo. Halo. Nah, baik sebelum kita masuk ke inti, enaknya kita kenalan dulu biar santai dan audiens juga pada kenal nih sama kakak-kakak dan narasumber kita pada hari ini. Boleh dari Kak Ajijah dulu deh. Oke, boleh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah. Kalian, aku akrab dipanggil Ziza. Saat ini sebagai calon mahasiswa di Universitas Sari Mulia dan aku merupakan Duta Genre Putri Kabupaten Balangan tahun 2025. Oke, salam kenal. Berarti dipanggilnya Kak Ziza. Ziza. Boleh. Berarti maba nih ya? Iya, kita betul. seumuran. Saya maba 6 tahun yang lalu. Boleh ke Kak Rahma? Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Rahma Aulia. Nah, teman-teman aku biasanya manggil aku Rahma. Alhamdulillah aku diamanahi sebagai Wakil 2 Duta Genre Putri Kabupaten Balangan tahun 2024. Nah, saat ini aku sedang menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Banjarmasin. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Kak Sel dan teman-teman semuanya di sini. Salam kenal ya. Oke, salam kenal. Kak Ajijah, maba di Sari Mulia, jurusan apa Kak? Jurusan farmasi, Kak. Farmasi. Kalau Kak Rahma? Dari D3 Teknik Pertambangan, Kak. Sangat kontradiktif nih, satunya eksak farmasi, satunya anak teknik. Iya, anak teknik. Maba juga? Semester 2. Sudah mulai pusing dengan mata kuliahnya? Lumayan sih Kak, udah masuk semester 3 juga ini. Oke. Berarti ini kan kita tentang duta genre ya. Boleh ada jargon, yel-yel yang bisa bikin semangat nih, karena pasti audiens pada ngantuk nih semuanya. Boleh? Genre, ada yel-yelnya atau ada apanya? Boleh dicoba? Ada. Siapa nih yang mimpin? Aku sama atau kamu? Bareng. Oke, boleh. Satu. Boleh. 1, 2, 3. Salam genre. Salam Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, Saatnya yang muda yang berencana. Demi apa? Demi remaja Indonesia. Oke. Menarik, demi apa? Demi remaja Indonesia. Gitu Kak. Oke, berarti tadi yel-yel ya, apa? Jargon itu? Kayak yel-yel sih supaya penyemangat gitu Kak. Iya. Udah semangat belum nih? Atau udah sarapan? Atau belum sarapan? Sudah dong. Iya. Oh ini kebetulan prokernya si Ajijah tentang sarapan. Iya, gitu. betul Iya, sekali. betul. Jangan ke-spill dulu berarti audiens, tapi jadi rahasia nih kita kan. Nah, sebelum kita masuk ke talkshow itu santai aja diskusi, ngobrol-ngobrol. Mungkin kenapa nih kakak mau ikut duta genre? Di anak sekarang kan kayaknya lebih mudah kita tiktokan aja kayak atau ngabisin waktunya drum scrolling. Oh tiba-tiba mau mengisi aktivitas di pagi hari buta seperti ini, mau ikut-ikut kegiatan. Genre kan nggak hanya podcast ya, berarti ada kegiatannya full. Bisa aja waktu weekend kakak sambil kuliah juga jadi maba semester 3 itu kan sudah cukup padat. Kenapa masih mau ikut duta genre? Dan boleh dong, duta genre itu apa sih? Boleh dari Kak Rahma dulu deh. Oke, dari aku ya Kak, kita flashback ke belakang dulu. Sebelumnya aku itu pernah juga ikut di forum anak. Nah di forum anak ini belajar tentang public speaking, terus kayak bersosialisasi ke orang-orang gitu Kak. Nah di sana aku juga dibilang sama teman-teman kalau aku ini orangnya ceria dan mudah bersosialisasi gitu. Nah kebetulan juga tadi kan yel-yel juga kita sehat, cerdas, ceria gitu genre. Nah di sana aku jadi kepikiran, aku ini kan orangnya ceria, apa aku ikut aja ya di duta genre gitu. Kayaknya cocok aja deh aku di sana. Coba-coba dulu nih gitu Kak. Nah terus kan kalau 2024 itu lagi marak-maraknya juga Kak tentang kayak pernikahan dini, terus kayak remaja itu banyak ngerokok segala macam gitu. Nah di sanalah aku jadi tertarik untuk coba-coba nih ikut di duta genre gitu. Nah setelah aku ikut di duta genre, ternyata duta genre itu nggak hanya membahas tentang kayak pernikahan dini, terus kayak rokok, tapi banyak banget permasalahan yang di kehidupan remaja itu dibahas di duta genre gitu Kak. Jadi duta genre ini kayak merencanakan masa depan kita ke depannya gimana
gimana, contohnya tidak merokok, terus tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah gitu Kak. Jadi Duta Genre ini lumayan banyak banget tentang kehidupan remaja gitu. Jadi tidak hanya membahas tentang bullying, tapi juga tentang kesehatan mental, karena kan sekarang lagi marak-maraknya tuh Kak tentang kesehatan mental remaja gitu. Sama kayak hubungan seksual, terus kayak kesehatan reproduksi juga dibahas di Duta Genre gitu Kak. Berarti awalnya dari coba-coba, Iya. terus kalau orang persempitnya mungkin Duta Genre itu sampai di keluarga berencana ya, karena Iya. kalau orang awam ternyata seluas itu merencanakan masa depan tuh dari Iya. kita sekarang sampai Iya, depan. karena kan Kak remaja itu dimulai dari sekarang dulu nih mempersiapkan untuk kedepannya. Jadi kedepannya itu lebih gampang lagi kita merencanakannya gitu. Oke, aku remaja kok. Remaja Iya. akhir ya, Bu ya, aku remaja akhir. Iya. Oke, kalau Kak Ajija kenapa nih? mau ikut Oke, Duta kalau Genre? dari aku sebelumnya juga sama kayak Kak Rahma, itu ikut di organisasi Forum Anak Daerah Kabupaten Balangan dari tahun 2023 sampai dengan sekarang. Nah, di tahun 2025 saya ingin mencari suasana baru. Jadi kan ada nih yang namanya Duta Genre. Nah, dari sana saya penasaran apa sih ini Duta Genre. Terus saya cari tahu di media sosial. Ternyata Duta Genre itu adalah program. Ternyata genre itu adalah program. Nah, saya cari tahu programnya ini bagaimana. Ternyata programnya itu lebih menyasar kepada remaja. Nah, berbeda dengan kedutaan lainnya yang hanya contohnya seperti jadi pagar ayu, tapi tidak. Duta Genre ini kayak lebih langsung terjun ke lapangan kayak gitu, kayak turun langsung ke lapangan, memberikan edukasi terkait pernikahan dini, seks pranikah, pokoknya seperti kayak isu-isu remaja, kayak permasalahan-permasalahan remaja itu kami turun langsung ke lapangan untuk mengedukasikannya. Nah, dari situ saya tertarik untuk mengikuti Duta Genre. Kenapa sih kayak Duta Genre itu kayak beda dari duta yang lainnya kayak gitu? Oke, berarti yang satu coba-coba, yang satunya memang mengulik ya. Tapi Iya. ada yang aku tarik di sini Duta Genre itu kalian jadi pionir. Iya, Yang betul. bahasa sekarang itu influencer. Iya, Tapi jadi benar-benar role model bentuk aja, kayak gitu, Kak. betul. Oke. Jadi sudah tahu kita teman-teman bahwa kenalan juga, terus kesibukannya, terus juga alasan Kak Rahma sama Kak Ajijah Iya. ikut Duta Genre. Nah, kita mau nanya kesibukan nih, sudah Iya. padat nih kan, kalian ada yang maba, ada yang semester 3. Iya. Selain Duta Genre, terus juga kuliah, apakah ada kesibukan lain? Mungkin ada yang menjalankan hobi, atau ternyata produktifnya sampai turun ke masyarakat. Boleh dari Kak Ajijah dulu kesibukannya apa? Oke, belakangan jadi dari beberapa bulan yang lalu itu saya aktif di hobi saya sebagai atlet anggar. Jadi sebenarnya itu saya ikut anggar dari tahun 2022 sampai dengan sekarang, cuman karena padatnya kegiatan kayak kesibukan, jadi latihannya jadi juga jarang sekarang tuh. Cuman pada saat ini saya lagi butterfly eranya sama yoga, lagi suka-sukanya yoga. Jadi kesibukan saya saat ini tidak hanya organisasi, tapi saya juga aktif dalam berolahraga, rajin berolahraga, karena remaja genre itu adalah remaja yang sehat, cerdas, ceria. Jadi saya juga harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di forum anak saya juga aktif, di genre aktif, dan di olahraga juga saya harus meluangkan waktu kepada diri saya, kayak gitu. Oke, kalau Kak Rahma kesibukannya apa nih? Oke, kalau kesibukan aku ya Kak, selain kuliah, aku juga ikut organisasi di kampus, itu himpunan mahasiswa. Nah, dari kesibukan itu lumayan banyak kayak rapat, terus kayak evaluasi segala macamnya itu lumayan banyak nih di himpunan mahasiswa itu. Nah, selain itu kalau misalnya ada waktu luang, karena di kampus itu kan lumayan banyak nih kayak ngajakin seminar, terus kayak volunteer. Nah, aku coba-cobalah untuk ikut itu kayak seminar, volunteer, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Karena menurut aku ya Kak, kegiatan yang aku lakukan ini adalah pengalaman yang baru dan bisa membuat aku lebih bagus lagi nih ke depannya. Contohnya kayak seminar, entah itu legislatif, karena kan di kampus itu lumayan banyak nih kayak BEM, terus kayak Depma gitu. Jadi aku lebih banyak ikut di seminar-seminar kayak gitu Kak di kampus. Oke, berarti Kak Ajijah nih clean girl yang megang kaca sambil pilates, satunya anak organisatoris berarti ya? Kak Oke, Rahma ya. Oke, nanti calling ya pilates sama yoga. Oke, apa? boleh. Wah, kakaknya ya juga Kak? Mau coba? Oh, mau Ini semua coba. cabur aku coba, panahan, Oke. si tenis semua, jadi boleh anggar tadi ya. Oke, tadi Iya. kita sudah kenalan, sudah santai juga. Berarti kita pelan-pelan masuk ke proyek-proyek kakak deh dulu. Oke.
mungkin ke Kak Rahma dulu karena aku salpok ke kartu yang di bawah ya. Iya, ini ada kartu di bawah. Boleh kita mulai dari Kak Rahma dulu ya, dalam program yang namanya cukup unik, yaitu Bakawan. Jujur waktu pertama kali denger namanya aku mikir, wah simple banget nih, tapi eye-catching juga. Pasti di balik nama itu ada makna dari cerita yang menarik. Boleh dong Kak Rahma cerita ke kita sebenarnya apa sih Bakawan itu? Oke, nah jadi Bakawan ini adalah kepanjangannya adalah Bersama Kawan. Itu aku ambil memang dari bahasa Banjar supaya lebih gampang juga kan. Nah kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah bersama teman gitu. Nah di mana untuk proker ini aku ingin mengaktifkan Pick Air Kak yang ada di Kabupaten Balangan gitu. Karena di Kabupaten Balangan sendiri Pick Air-nya itu kurang aktif gitu, karena banyak Pick Air yang ada di Kabupaten Balangan, tapi setelah sudah ada struktur organisasinya tidak ada kayak kegiatan entah itu seminar atau gimana gitu pada saat sudah menjabat di Pick Air-nya gitu. Nah Kak, nah setelah itu aku berpikirlah gimana ya supaya aku bisa mengaktifkan lagi nih Pick Air yang ada di Kabupaten Balangan gitu. Nah adalah kepikiran dengan namanya Bakawan, Bersama Kawan. Kebetulan Bersama Kawan ini artinya adalah bersama kawan, aktifkan Pick Air, wujudkan generasi berencana. Nah jadi dari nama tersebut aku kepikiran untuk bisa mengaktifkan Pick Air tapi dengan cara yang interaktif gitu Kak. Nah aku ambillah dengan cara Bakawan Card namanya juga karena ada Bakawan sama Bakawan Card. Nah, di mana Bakawan ini adalah proker aku dan medianya adalah Bakawan Card supaya anak remaja itu lebih bisa untuk memahami tentang genre tapi dengan simple, karena kan remaja sekarang itu lebih suka yang interaktif kayak belajar sambil bermain gitu, lebih masuk gitu kan. Nah, itu alasan aku kenapa jadi mengambil nama Bakawan. Oke, nah betul kan guys, bahwa eye-catching nih, simple tapi eye-catching. Iya. Permainan sederhana, ternyata Bakawan bisa menjadi media untuk mengedukasi remaja tentang berbagai isu penting berarti ya kan? Iya. Tentang isu yang diangkat oleh genre tersebut. Jadi belajarnya nggak terasa menggurui, tapi tetap bermakna dan berdampak. Benar Kak, Jadi kita sesama Gen Z itu males ya kalau misalnya terlalu panjang durasinya. Jadi kita sukanya short reels, dan dari bentuk Bakawan ini solusi untuk Bener banget. mengedukasi. Oke, boleh di-showing sedikit? Oke, boleh ini ada 4 warna ya teman-teman. Nah 4 warna ini yang pertama ada warna kuning itu kasus. Terus yang warna merah itu tebak gambar. Terus yang ketiga itu ada warna hijau tantangan. Terus yang keempat itu ada mitos atau fakta. Jadi teman-teman remaja yang main ini gak gampang bosen Kak, karena lumayan banyak nih, bukan cuma hanya satu pertanyaan tapi banyak pertanyaan gitu. Dengan warna-warna yang lumayan terang gitu. Kayak kartu Uno ya? Iya, Kayak bener kartu banget. Uno. Jadi kayak kartu Uno gitu. Oke, tadi kita sudah sempat kenalan sama Bakawan, tapi baru spill tipis-tipis aja guys. Biar makin penasaran, nanti kita bakal kupas lebih dalam. Tadi sudah kenalan sama kartu-kartunya, tapi aku penasaran ya sama si kartu kasus tadi. Kita rahasiain dulu ya, kita mau ke Kak Ajija biar tambah penasaran nih, apa sih si Bakawan itu. Sekarang kita beralih ke Ajija. Nah, Kak Ajija ini punya 2 program invasi yang sama-sama menarik perhatian aku juga. Yang pertama, ini sudah ada di meja ini. Piringku Masa Depanku. Kartu skor piringku. Oke. Jujur waktu baca judul, aku langsung senyum sendiri karena ini mengangkat sebenarnya yang paling dekat sama kehidupan sehari-hari, dan aku sempat baca secara garis umum dan ke-trigger nih Kak. Karena ini kan mengatur pola makan kita. Sedangkan kayaknya Gen Z lebih mengutamakan kopi. Ya, betul Kopi sekali. dibanding makan pagi dia. Oke, boleh nih diceritain si kartu skor atau program dari kakak sendiri Piringku Masa Depanku itu kan? Ini sekalian sama kedua program saya yang Pelita Hati tadi. Oke, jadi teman-teman, aku ada 2 inovasi, yaitu Piringku Masa Depanku dan Pelita Hati, pengembangan edukasi, literasi, inklusi, dan tumbuh bersama remaja hebat Indonesia. Nah, sebenarnya kedua program ini lahir dari keresahan saya ketika saya melihat remaja-remaja di sekitar saya, remaja-remaja seusia saya, itu masih banyak yang belum menerapkan pola hidup sehat atau belum memiliki kebiasaan pola hidup sehat. Contohnya seperti sering melewatkan sarapan, sering mengonsumsi makanan siap saji, makanan yang praktis, atau minuman yang tinggi gula. Padahal kebiasaan kecil seperti itu sangat berdampak pada kesehatan, konsentrasi belajar, atau bahkan hingga menurunkan kualitas generasi muda di masa mendatang.
Nah, dari situlah lahir program Piringku Masa Depanku ini yang tidak hanya memberikan edukasi tentang gizi seimbang, tetapi juga mengajak seluruh remaja untuk bersama-sama membangun kebiasaan pola hidup sehat. Bisa dapat melalui praktik secara langsung, edukasi, atau menggunakan kartu skor piringku ini. Nah, jadi seperti ini adalah sebagai media pemantauan selama 14 hari. Nah, selain itu, di sisi lain saya juga melihat banyak teman-teman berkebutuhan khusus, teman-teman disabilitas yang memiliki keterbatasan akses terhadap program edukasi genre yang disampaikan sesuai dengan pemahaman mereka, seperti itu. Jadi saya ingin menghadirkan program yang tidak hanya edukatif tetapi juga inklusif. Lahirlah program Pelita Hati ini. Nah, agar remaja-remaja itu semangat program genre benar-benar dirasakan oleh seluruh remaja tanpa terkecuali. Oke, berarti merangkul kayak si Pelita. Ya, betul. Jadi si Pelita Hati ini merangkul atau menyalakan kebersamaan, inklusi, kayak kita menyasar kepada teman-teman berkebutuhan khusus, teman-teman disabilitas. Jadi semua remaja itu tanpa terkecuali kayak gitu, Kak. Oke. Aku sempat bisikin dikit, katanya kakak juga merangkul kawan-kawan berkebutuhan khusus, tapi bisa agak komunikasinya bisa, berarti bahasanya sedikit-sedikit bisa. Sedikit-sedikit bisa. Boleh kenalan Boleh? atau apa gitu? Aku belajar sedikit juga, tapi terima kasihnya aja yang agak mantap dan bold, tapi yang lain belum. Oke, tadi Pelita Hati sama kartu skor piringku ya. Iya. Boleh dilihatin dua-duanya, Kak? Nah, kalau ini teman-teman, kartu skor piringku itu sebagai media program saya, yaitu Piringku Masa Depanku. Ini kartu skornya. Di sini nanti peserta akan diarahkan untuk mengisi kartu skor ini selama 14 hari. Jadi di sini ada kayak mengisi kebiasaan mereka. Misalkan kayak sarapan sebelum beraktivitas, nanti diisi di sini dicentang. Nah, dari sini nanti saya akan bisa melihat perubahan-perubahan mereka bagaimana kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk LKPD ini, karena kita memiliki keterbatasan akses dalam komunikasi terhadap teman-teman yang berkebutuhan khusus, teman-teman disabilitas, jadi saya ada kepikiran untuk menghadirkan ini LKPD Triad KRR yang berisi ilustrasi serta kegiatan mewarnai di sini. Jadi sambil mewarnai, sambil kita jelaskan satu persatu kayak gitu. Oke. Kenapa di kartu skor piringku atau program kakak tuh ngambil 14 hari timelinenya? Boleh jelasin kenapa 14 hari? Karena menurut saya selama 14 hari ini mereka itu diharapkan dapat termotivasi secara bertahap kayak gitu. Jadi mereka akan sadar nih sama kebiasaan mereka, kayak yang awalnya jarang sarapan, sering melewatkan sarapan kayak yang disampaikan kakak tadi, lebih memilih minum kopi dulu daripada sarapan. Nah, dengan adanya kartu skor piringku ini selama 14 hari, mereka diharapkan dapat sadar nih sama kebiasaan buruk mereka, lalu secara perlahan termotivasi untuk berubah menjadi kayak kebiasaan yang lebih baik dari skor piringku ini. Karena mereka melihat, oh kayak misalkan sehari sebelumnya saya tidak sarapan, tapi kayak secara bertahan misalkan 1 minggu sering melewatkan sarapan, tetapi sadar akan kayak dampaknya kayak gitu, bahwa itu tuh tidak bagus kan. Jadi dengan 14 hari ini diharapkan mereka tuh dapat sadar terhadap kebiasaan buruk mereka. Oke. Baik, tadi aku udah dengar nih 2 penjelasan dari kakak keren kita. Jadi sekarang kita sudah punya gambaran nih teman-teman, program Bekawan maupun Piringku Masa Depanku dan Pelita Hati. Nah, sekarang kita coba menyelam sedikit lebih dalam nih ke Kak Rahma. Tadi kan aku mau audiens nih agak bertanya-tanya dulu, kita hold dulu biar penasaran sampai akhir. Nah, tadi kakak sempat menjelaskan kalau Bekawan hadir sebagai media pembelajaran baru agar kegiatan PIKR ya kayak menjadi lebih menarik bagi remaja. Kalau boleh tahu menurut kakak sendiri, kenapa sih saat ini masih banyak remaja yang kurang tertarik untuk bergabung atau mengikuti kegiatan PIKR? Apakah karena medianya, cara penyampaiannya, atau memang masih banyak yang belum mengenal PIKR itu apa? Dan aku pribadi pun gak tahu nih PIKR itu apa sih, Kak? Boleh jelaskan dulu ke audiens dan teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya nih Kak, untuk PIKR itu adalah Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, jadi di sana adalah organisasi, entah itu di sekolah, kecamatan, desa, di mana organisasi ini menjelaskan tentang
kayak bagaimana kita merencanakan masa depan nanti, terus tentang kayak bullying, pernikahan dini, kayak triad KRR ini ada 3 risiko ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja, ada pernikahan dini, seks pranikah, sama nafza. Nah, PIK R ini juga adalah dari remaja oleh remaja untuk remaja. Jadi memang PIK R ini dibuat untuk remaja Kak, supaya bisa mengasah kayak public speaking, kepemimpinannya, terus kayak materi-materi tentang genre, kayak gitu Kak. Nah, kenapa jadi PIK R ini lumayan baik, kenapa PIK R ini remaja itu kayak kurang tertarik untuk ikut PIK R? Karena aku pernah nanya nih sama teman aku, kenapa sih jadi nggak ikut PIK R, kenapa nggak mau ikut PIK R? Kata mereka, males kayak cuman penyuluhan, tanya jawab gitu aja Kak. Nah, dari situ aku berpikirlah sebenarnya bukan materinya yang diubah gitu Kak, tapi cara penyampaian kita kepada PIK R-nya itu yang dirubah. Oleh karena itu aku kepikiran lah untuk bermain dengan kartu ini, karena dari kartu itu kan belajar sambil bermain. Jadi pemahaman mereka itu lebih dalam lagi nih tentang PIK R dengan cara bermain gitu Kak. Karena kemarin aku pernah juga ke Posyandu Remaja ya Kak. Nah, di sana karena anak-anaknya itu masih kayak umur 10-11 tahun gitu. Jadi di sana aku cobalah pakai permainan tradisional Kak. Jadi bukan cuma kayak bermain kartu aja, tapi pakai permainan tradisional. Nah, aku kemarin itu ambilnya congklak. Iya, jadi congklak nih sebelum mereka main, mereka itu harus ambil satu kartu, terus jawab kartu ini. Tapi misalnya mereka nggak bisa jawab, lawan yang bakal main. Jadi gitu. Nah, supaya lebih asik lagi nih bermainnya kayak gitu. Dan bukan congklak aja sebenarnya, kayak kan lagi tren nih Kak, kayak bermain misalnya nih di depan nih ada makanan, terus kita home pimpa ayam gerambreng, terus misalnya kalah nih ke belakang lari. Nah, itu aku pernah main juga sama teman-teman aku, di mana pas mereka lari itu mereka harus jawab pertanyaan ini Kak. Itu sebenarnya mereka cuma testimoni aja sih Kak sama kartu aku ini, cuman aku ajaklah mereka juga diskusi gitu, edukasi juga ke mereka, walaupun mereka juga nggak tahu nih tentang PIK R itu apa gitu. Jadi lebih interaktif lagi nih, bukan hanya kayak bermain kartu aja, tapi adalah kayak permainan, entah permainan tradisional atau permainan tren-tren sekarang gitu, bisa diedukasikan juga pakai kartu ini gitu Kak. Oke, berarti aku kira pertama ya teman-teman, si kartu ini kayak main Uno aja dibagiin, ternyata bisa di mix ya. Iya, bisa bisa. pakai congklak, di mix pakai game home pimpa yang Iya. trennya tuh kalau TikTok mungkin kawan-kawan bisa lihat yang makanannya ada home pimpa, terus yang kalah lari ke belakang Iya. dulu baru balik. Berarti bisa pakai sistem. Bisa. Oh, aku kira kayak Uno aja, kayak dibagiin, di mana interaktifnya, ternyata bisa di mix ya. Iya, kemarin juga pernah main juga di PIK R, di mana mereka itu dibagi berkelompok supaya lebih ada dapat kerjasamanya gitu. Nah, berkelompok itu mereka harus jawab pertanyaan dari sini. Nah, setelah itu mereka bisa berdiskusi, baru menjelaskan diskusi mereka gitu Kak. Jadi lebih seru lagi nih kalau misalnya berkelompok bekerja sama juga dengan teman gitu. Berarti sebenarnya Bakawan ini tidak mengubah materi, tapi Iya. media yang digunakan agar lebih seru. Benar. Ya. Menyesuaikan keadaan gadget dan tren gadget. Benar, jadi lebih mudah gitu Kak. Karena pada akhirnya materi itu sudah baik, sudah bagus, cuman tinggal medianya bagaimana audiens tuh tertarik untuk menangkap ya, setidaknya dengan permainan kartu tadi. Yang Benar. bisa di mix, berarti pakai congklak. Iya, tadi ya. supaya Berarti lebih pelestarian, gampang. Game tradisional juga Bisa. pakai congklak. Iya. Oke, sekarang kita teman-teman udah tahu sekitar 30% ya dari Ya. Bakawan. Mulai dari kenapa namanya Bakawan sampai kenapa media pemilihan medianya itu permainan kartu. Nah, pertanyaan yang dalam kita simpan dulu. Nanti di tengah-tengah di akhir aku mau coba permainannya sedikit biar boleh. audiens semakin kayak ini permainan apa sih gitu. Oke, sekarang kita beralih ke Kak Ajijah nih. Tadi kita sudah ngobrol tentang Piringku Masa Depanku. Terus ada lagi Pelita Hati. Ya. Jujur waktu pertama kali baca namanya tuh kayak puitis sekali ini, seperti vibes-nya Nadine Amijah ya. Seperti lagunya Nadine Amijah. Nah, mungkin lebih mendalam lagi kan diceritain kenapa Pelita Hati, karena kan menurut aku kakak mengutamakan teman-teman inklusi ya, merangkul semuanya, dan itu hal yang bagus tapi menjadi tantangan yang besar juga karena kan kakak juga sambil belajar nih berarti ya, sambil belajar bahasa isyarat. Iya, betul. Tantangannya jadi lebih besar meskipun tujuannya tuh akan lebih bagus, tapi boleh, kenapa sih kakak mengambil, menurut aku tantangan cukup besar karena merangkul kawan-kawan SLB, berarti boleh diceritain lagi Kak?
Oke, sebenarnya menurut saya seperti yang saya lihat ya Kak, banyak teman-teman yang berkebutuhan khusus, teman-teman disabilitas, itu mereka harusnya mereka membutuhkan perhatian yang sama karena mereka lebih rentan berisiko terhadap berbagai risiko jika tidak dibekali dengan pengetahuan yang tepat. Misalkan tentang kesehatan reproduksi, triad KRR, nafza, seks pranikah. Nah, mereka juga berhak atas kesempatan untuk belajar, berkembang dan merencanakan masa depan mereka. Jadi menurut saya karena sebenarnya sih kayak studi melihat dari yang ada di Balangan ini, sebenarnya saya pernah Kak berkunjung ke SLB itu pada saat ikut organisasi Forum Anak. Nah, pada saat komunikasi sama pihak sekolah, dari pihak sekolah ini cerita nih, baru Forum Anak loh yang datang ke SLB ini. Jarang ada komunitas yang melibatkan SLB kayak gitu. Jadi dari sana saya berpikir, kenapa ya kayak gitu? Kenapa nih? Padahal mereka juga berhak atas kesempatan untuk belajar, berkembang dan merencanakan masa depan dengan baik kayak gitu. Jadi karena hal itu, saya kepikiran nih untuk mengembangkan lagi program saya ini agar sebenarnya perubahan kecil seperti kayak melihat mereka jadi aktif bertanya pada saat kegiatan, setelah itu jadi memahami tentang bahayanya nafza, pentingnya merencanakan kehidupan untuk masa depan. Nah, dari sana saya kayak merasa bahagia kayak gitu Kak. Kayak gimana ya, kayak saya percaya setiap remaja bagaimanapun kondisinya mereka tetap berhak atas kesempatan untuk berkembang bersama-sama kayak gitu. Jadi saya melihat di sana mereka seperti kayak aktif dalam kegiatan, kayak happy karena mereka merasa diajak kayak gitu Kak, merasa dirangkul. Dari hal kecil seperti itu membuat saya bahagia. Saya tidak hanya hal kecil seperti itu lebih berharga menurut saya dibanding hanya sekedar menyelesaikan sebuah program saja, tetapi keberdampakannya itu ada di dalam program tersebut. Itu sih kalau dari saya. Oke, berarti dari kebahagiaan sendiri kayak merasa teman-teman SLB itu dirangkul sama Forum Anak Daerah ya sebelumnya kakak ikut gitu. Oke, aku juga ingin mengapresiasi nih Kak, karena menurut aku keren banget Kak Jija memilih mengangkat teman-teman remaja berkebutuhan khusus sebagai salah satu programnya, karena yang lebih keren tuh bukan hanya kita tidak berhenti belajar, kakak pun masih belajar bahasa isyarat, karena setahu aku untuk bahasa isyarat tuh ada dua tipe ya, CB sama Bisindo. Iya, ada Bisindo sama CB. Kalau kakak sendiri belajarnya di CB apa Bisindo? Bisindo, karena lebih kayak abjad yang bahasa Bisindo itu lebih mudah saya praktikkan kayak gitu. Misalkan kayak nama saya A Z I Z A H, itu nama saya Azizah kayak gitu. Itu Bisindo berarti? Iya, Bisindo. Kalau misalkan kayak gerakan di CB itu berbeda lagi, kayak misalkan kayak gini A kayak gitu. Jadi kayak untuk memudahkan saya mengingatnya, jadi kayak lebih memilih ke Bisindo aja kayak gitu. Oke, kalau teman-teman SLB sendiri prepare-nya lebih mudah, mereka memahami yang mana? Bisindo. Bisindo, Iya. yang kakak pelajari juga berarti? Iya, pernah pas ke SLB kemarin kayak ngajak komunikasi. Nah mereka tuh bisa tuh Kak mengajarkan ke kita. Kita tinggal bilang mau belajar bahasa isyarat misalnya kayak gini. Nah mereka mengajarkan dengan mengenalkan nama mereka kayak gitu. Oke, menurut aku teman-temannya ini menunjukkan inklusivitas, bukan cuma tentang membuat program tapi juga tentang kemauan kita untuk belajar memahami dan bangun komunikasi. Karena kembali lagi tantangan besar juga, karena dari segi kita mau merangkul pun dari bahasa kita terbatas karena mereka ada keterbatasan di sana, dan Kak Jija harus terus belajar nih memperkaya kosakatanya supaya si ilmu tersebut tuh sampai dan mereka benar-benar merasa merangkul. Sebenarnya Kak, dari program ini kita tidak bisa melihat dari kekurangannya. Jangan, maksud saya tuh tidak ada keterbatasan, tetapi dengan niat maka akan ada jalan, dengan usaha akan terlaksana seperti itu. Oke, goalsnya adalah merangkul kayaknya. Oke,
Sejauh ini kita udah kenal proker dari Kak Ajija sama Kak Rahma sama-sama 30% ya. Masih Iya. tip of iceberg lah kata orang-orang tuh. Dan jujur ada satu hal yang aku tangkap dari cerita kakak berdua itu, aku sempat berpikir mungkin inovasinya akan sesuatu yang besar atau rumit. Tapi ternyata yang membuat aku justru lebih kagum adalah kakak-kakak berdua memulai dari hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kayak sesimpel tadi keresahan dari Kak Rahma bahwa Pick Air ini kayak sosialisasi aja, Iya. teman-temannya tidak terlalu menangkap, akhirnya medianya yang diubah. Sedangkan Kak Jija ngerasa kayak pas FAD tadi ya Kak, ternyata datang ke SLB cuman baru dari forum Iya. anak daerah aja, bahwa mereka ini punya hak yang sama nih, Iya, betul untuk sekali. bisa dirangkul, untuk bisa sama-sama aktif. Jadi bukan apa ya, proyek Roro Jonggrang yang harus wah, tapi yang paling dekat, tapi yang paling berdampak. Iya, betul. Oke. Jadi menurut aku ya teman-teman, perubahan itu memang nggak selalu harus sesuatu yang mengubah dunia dalam semalam, tetapi kadang justru perubahan yang paling terasa adalah perubahan yang dimulai dari lingkungan terdekat dan bisa langsung dirasakan manfaatnya. Oke, sama-sama 30% nih, aku mau lagi ke Kak Rahma. Jujur nih, setelah kakak cerita tentang Bekawan, aku jadi penasaran banget sama permainannya. Boleh ya Kak, umur 24 tahun remaja akhir nih boleh ikut ya? Iya, boleh banget. Boleh kita coba permainan sedikit deh Kak, yang paling Oke. seru kartu apa nih menurut Kakak? Tebak gambar. Tebak gambar. Iya, boleh nih. Dari warna merah tebak gambar. Oke, coba jelasin permainannya, cara mainnya biar kita sama-sama main sedikit nih supaya teman-teman tahu nih. Katanya interaktif, seru. Coba kita buktikan apakah memang seru ini. Oke. Oke, jadi ini ada tebak gambar ya teman-teman. Nah, di sini lumayan banyak teman-teman itu lebih suka yang warna merah karena tebak gambar lebih gampang gitu. Nah, di sini ada 10 kartu. Nah, boleh deh Kakak mau main juga kan tadi? Boleh deh dipilih yang mana ini. Boleh nih. Oke. Boleh. Itu gambar apa? Jangan dibalik ya. Oh, balik. Oh, ya, sorry. Ini berarti sebenarnya dari gambar ini boleh aku spill ke kamera aja Iya, boleh, teman-temannya, tapi boleh. aku tutup mata dulu deh. Iya. Ini kayaknya relate sama prokernya Kak Ajijah nih sedikit. Oke. Iya deh. Iya lagi. Wah. Ada relate nih sedikit. Seru nih. Berarti aku ngasih clue gitu. Kakak yang nebak atau gimana? Kalau tebak? Enggak, Kakak yang nebak. Itu gambar apa? Oh, berarti ini tebak gambar untuk ini kayak piringku masa depanku punya Kak Ajijah atau Iya. pengaturan makan yang tepat gitu ya? Iya. Oh, oke gitu. Tapi boleh yang kasus lagi deh Kak. Nah, di sana Kak, di depan kan Kakak bingung nih jawabannya apa. Nah, di belakang sudah ada jawabannya. Oh Iya. Oh, langsung ada Jadi detail Kakak gitu. misalnya bingung ada di belakang jawabannya. Oh, iya. Soalnya Apa? aku bingung tadi depan lauk buah-buahan, maaf ya. Iya. Tidak terbiasa berarti kalau seperti ini. Boleh Kak dibaca apa jawabannya tuh? Jadi jawabannya itu untuk sayur 30%, buah 20%, makanan pokok 30% dan lauk pauk 20%. Iya. Kebetulan nih relate nih, boleh diangkat Iya. juga nih program Kakak Jija. Oke. Nah, itu namanya pedoman isi piringku, Kak. Iya, dimana itu gizi seimbangnya seperti itu. Relate ternyata. Boleh satu kali lagi. Boleh Kak? lagi, yang mana nih? Kalau misalnya gampang lagi ada mitos atau fakta nih. Ini suka juga sih teman-teman main ini. Boleh deh Kak, dipilih juga. Satu aja. Ziza mau main nggak? Boleh. Jadi main berdua nih. Ini nah. Oke. Berarti kalau sistemnya sama nih, aku nebak lagi. Iya. Begadang terus-menerus dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Mitos atau fakta Kak? Fakta, karena ada kan tren TikTok yang 2 jam tidur terus tiba-tiba dia salah melakukan sesuatu. Berarti Iya. ini fakta. Coba Iya. kita jawab ya teman-teman, mitos apa fakta? Jawabannya. Fakta, kurang tidur dapat membuat tubuh mudah lelah, sulit berkonsentrasi dan memengaruhi suasana hati. Jadi Iya. kemudian datang ke kantor marah-marah, datang ke kampus bete duluan. Iya, bener banget karena bergadang malamnya Kak. Nah, gitu. Kalau Jija? Kalau aku minum tablet tambah darah membuat tubuh menjadi gemuk. Jawabannya mitos. Oke, kenapa Jija mitos? Karena tablet tambah darah itu adalah suplemen yang membantu kita untuk pada saat haid nih, misalkan kayak kekurangan darah. Nah, itu bisa dengan meminum tablet tambah darah. Oke. Jawabannya, Jawabannya apa? tablet tambah darah tidak menyebabkan gemuk. Fungsinya membantu mencegah anemia agar tubuh lebih sehat dan tidak mudah lelah. Nah, gitu Kak Ini permainannya. aku cerita sedikit dan relate ya, karena aku termasuk pengonsumsi tablet tambah darah. Karena kan cewek-cewek ini biasanya kita HB rendah ya. Iya, betul. Oke, apalagi yang HB rendah, teman-teman dianjurkan tiap hari ya kalau HB rendah, apalagi pada saat haid itu jangan sampai ketinggalan minum Tablet tambah darah. tersebut. Iya.
Oke, aku paling penasaran sebenarnya adalah kasus ya. Oke, kasus. Nah, Kasus warna kuning. kita tadi tebak gambar kan, kita Iya. tebak gambar nih. Terus si mitos atau fakta ada juga. Nah, kasus ini apa? Boleh deh. Oke, boleh dipilih lagi kakak. Jadi bermain kita nih. Iya. Saya penasaran. Betul Seru kan, berarti Kak? interaktif Ya, dan bener. menarik ternyata. Iya, boleh aja. Temanmu malu minum tablet tambah darah karena takut diejek. Nah, teman-teman, jawabannya menjelaskan bahwa tablet tambah darah penting untuk mencegah anemia dan menjaga kesehatan sehingga tidak perlu malu untuk mengonsumsinya. Relate lagi ternyata Iya. tentang si mitos dan fakta Iya. tadi. Oke. Terus, kalau aku, temanmu percaya bahwa semua informasi yang dilihat di media sosial pasti benar. Jawabannya, mengajak memeriksa kebenaran informasi dari sumber terpercaya sebelum mempercayai atau membagikannya. Iya. Jadi, searching dulu ya, baru. Iya, baru bisa posting gitu, Iya. baru bisa share gitu. Mencegah menyebarkan hoax juga. Iya. Iya, bener betul. banget. Karena remaja sekarang lagi marak-maraknya ini kak, kayak percaya hoax gitu. Mm-mm. Kan easy sekarang ya, posting ulang, Iya, like ya kan, taruh di Instagram ternyata masih hoax atau Iya. ternyata memang ujarannya yang tidak benar. Benar Oke. banget. Tadi kan interaktif, tapi ada nggak sih momen dari Kak Rahma sendiri, wah ternyata program ini benar-benar memberikan dampak kayak pas lagi main kayak, wah berarti program aku nih segitunya gitu. Boleh nggak ceritain ada nggak momen kayak berdampak nih? Boleh kita spill sedikit deh. Oke, aku spill sedikit ya. Nah, dimana pada saat aku kemarin itu kan main Bakawan Card ini di Pick Air gitu kak. Nah di Pick Air itu setelah kami bermain Bakawan Card ini, teman-teman Pick Air bilang kayak gini, wah ternyata materi genre itu gak sesulit yang dibayangkan ya, kayak gitu. Jadi kayak wah ternyata memang bener nih lebih gampang kalau bermainnya itu dengan media kayak kartu gitu. Terus ada juga yang bilang kayak gini, aku kemarin datang ke kelas 10 yang baru masuk sekolah SMA gitu kan kak, jadi mau ngajak mereka nih untuk bisa join Pick Air gitu di sekolahan mereka. Nah di sana setelah kami bermain kartu ini, mereka bilang kayak gini, kak aku mau ikut Pick Air kak, aku mau ikut Pick Air, kata mereka. Gimana sih cara joinnya kayak gitu. Jadi dari sana aku merasa bahwa sebenarnya kartu ini memang berdampak banget nih, bukan hanya tentang belajar sambil bermain, tapi juga mengajak mereka yang belum tahu Pick Air jadi lebih tahu Pick Air dan bersemangat untuk bisa ikut Pick Air gitu kak. Dan di Posyandu Remaja pun aku kemarin pernah juga main ini yang pakai congklak tadi tuh, mereka itu jadi kayak wah ternyata seseru itu ya main genre gitu. Apalagi kayak masalah rokok, pernikahan dini memang lagi ada gitu di permasalahan remaja-remaja di desa mereka gitu. Oke. Dan jujur ya kak, jawaban kakak ini semakin memvalidasi apa yang sempat aku sampaikan di awal, bahwa ternyata program yang dampak itu nggak selalu harus sesuatu yang langsung mengubah semuanya dalam semalam. Iya. Nih, audiens masih bingung nih atau malah semakin mau ikut main kartunya nih? Iya, nanti kita join ya. Kalau mau bisa aja CP aku buat main ini. Oke teman-teman, kita hold dulu, nanti kita sambung lagi untuk mendalami program Kak Ajijah lagi. Oke, terima kasih. Oke, kembali lagi. Sebelum kita masuk, aku mau beritahu kawan-kawan juga, kita ada live di TikTok dengan username-nya Radio Gelora Sanggam, dan di radio kita juga live Radio Gelora Sanggam dengan frekuensi 91,3 FM. Nah, oke. Tadi kita sudah main-main sama kartunya Kak Rahma ya, Iya. kartu Bakawan. Tadi kita juga udah mendalami tentang pelita hati. Dan sekarang ini proker yang sebenarnya membuat aku agak tersinggung kak. Karena sebagai pencinta kopi ini agak tersinggung. Pagi-pagi ternyata ada nih pengaturan bahwa remaja ini dari piring aja, dari makanan sehari-hari tuh bisa jadi berdampak ke depannya. Iya, betul sekali. Karena kita geser teman-teman ke piringku mas depanku ya kak, di prokernya Kak Ajijah. Jujur ini aku merasa cukup relate juga, agak kesinggung sebenarnya. Skip sarapan dan lebih mengutamakan kopi. Nah, menurut kakak sebenarnya apa sih tantangan terbesar yang membuat remaja itu sulit menerapkan pola hidup sehat? Padahal kita semua tahu itu penting.
Dan dari pengalaman kakak juga selama mendampingi teman-teman lewat program ini, apa langkah kecil yang menurut kakak paling realistis untuk mulai membangun kebiasaan sehat tersebut? Oke, jadi menurut saya tantangan terbesarnya adalah bukan karena mereka itu tidak tahu, tapi karena mereka belum konsisten dalam menerapkannya. Banyak remaja yang sudah tahu akan pentingnya sarapan, pentingnya untuk menerapkan pola hidup sehat, tetapi mungkin karena berbagai faktor seperti kesibukan sekolah, misalkan pengaruh lingkungan, atau kebiasaan mengonsumsi makanan yang praktis atau yang siap saji, atau kebiasaan minum minuman yang tinggi gula, sehingga jadi tidak meminum air putih secara cukup kayak gitu. Nah, itu menjadi salah satu faktor yang akhirnya pola hidup sehat itu tidak menjadi rutinitas. Nah, maka dari itu, dari dalam program Piringku Masa Depanku ini, saya tidak hanya menyampaikan edukasi dengan metode secara lisan aja, tetapi juga dengan menghadirkan kartu skor piringku ini, yang dimana nanti peserta itu diarahkan untuk mengisi kebiasaan mereka sehari-hari selama 14 hari. Contohnya seperti kebiasaan sarapan sebelum beraktivitas, mengonsumsi makanan sesuai dengan pedoman isi piringku, minum air putih cukup sehari itu 8 gelas per hari, olahraga, mengurangi makan makanan yang siap saji, atau mengurangi minuman yang tinggi gula. Nah, dari ini nanti dapat kita lihat hasilnya, perubahannya itu misalkan remaja yang awalnya jarang sarapan jadi rutin sarapan, remaja yang tidak memperhatikan kandungan gizi yang dimakannya itu seperti apa, jadi lebih memperhatikan bahwa asupan gizi yang baik itu penting kayak gitu. Menurut saya, investasi terbaik untuk masa depan adalah dengan membangun kualitas remajanya sendiri. Dengan gizi yang baik, maka akan berpengaruh pada kesehatan tentunya, pada kemampuan belajar, kualitas belajar, konsentrasi, juga dapat berpengaruh pada produktivitas seperti yang kakak sampaikan tadi. Kalau misalkan kayak begadang, kayak pagi tuh tidak sarapan, berpengaruh nih pada kerjaan, jadi kurang fokus, kayak gitu. Oke, berarti makanan cepat saji yang bersodium tinggi itu pun sebenarnya berpengaruh. PCOS juga ya untuk perempuan. Iya, ya, betul sekali. Sebenarnya. Apalagi sekarang kan makanan cepat saji yang dari kulkas langsung dimakan itu cukup banyak dan menjamur di masyarakat sekarang. Oke. Jadi aku nangkapnya Kak, tantangan terbesar bukan karena kita nggak tahu mana yang sehat, tapi bagaimana kita punya komitmen nih betul untuk sekali. membangun kebiasaan baik itu sedikit demi sedikit. Dan menurut aku disitulah Piringku Masa Depanku menjadi pengikat bahwa perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Oke, dari semua perubahan yang kakak lihat selama menjalankan Piringku Masa Depanku, momen atau perubahan apa yang paling berkesan dan buat kakak merasa ternyata programnya berdampak nih, kayak pertanyaan kayak kakak Rahma tadi juga. Sebenarnya program ini saya terapkan dulu kepada diri saya sendiri, karena kalau kita ingin ada perubahan yang besar, apa yang harus kita lakukan itu adalah dengan menerapkannya dulu di kehidupan kita sehari-hari. Lain jika misalkan saya mengedukasikan, merealisasikan tentang program ini, tetapi saya sendiri tidak menerapkannya dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi sebelum saya menghadirkan kartu skor piringku ini, saya menerapkan dulu nih di kehidupan saya sehari-hari. Bagaimana nih jika saya membuat catatan atau notulen, kayak setiap saya sebelum beraktivitas sarapan dulu, itu saya challenge selama 1 bulan untuk diri saya sendiri. Baru setelah berhasil pada diri saya sendiri, saya akan merealisasikannya kepada teman-teman sebaya saya, kepada remaja-remaja di sekitar saya, bahwa sarapan itu penting, mengonsumsi makanan yang bergizi itu penting, kayak gitu. Dan hal yang paling membuat saya bangga adalah ketika saya datang ke posyandu remaja, itu saya mengedukasi tentang isi piringku, lalu saya membagikan kartu skor piringku ini. Kata saya kan kalau misalkan posyandu remaja itu 1 bulan sekali. Nah, datang lagi bulan depan, dan ternyata mereka membawa hasil kartu skor piringku ini dengan kalimat yang membuat saya happy. Kak, dari kartu skor piringku ini, kami jadi lebih sadar bahwa sarapan itu penting, kayak gitu. Sesibuk-sibuknya kita berkegiatan, tetapi sarapan itu penting, kayak gitu. Oke, baik nih teman-teman semua udah pada ngangguk atau pada nyerengit semua, pusing. Kalau saya sih jujur kembali ke trigger sama si program KJ ya, karena si kopi tersebut ternyata kurang baik kayak. Harusnya sarapan untuk memulai fokus kita. Iya, betul sekali. Oke, boleh nggak nanti diajak main bakawan sambil ngopi? Boleh ya? Wah, boleh ngopi boleh tetap banget, ya? boleh.
Oke, tadi kita sudah cukup mendalam, sudah main juga, sudah jelaskan juga sama Kak Rahma tentang apa urgensi dari kartu skor piringku, terus juga pelita hati tadi tuh merangkul siapa-siapa. Nah, baik ke Kak Rahma nih. Sebelum kita menuju penghujung sesi, aku ingin bertanya satu hal. Aku sudah berproses bersama Bekawan dan juga aktif mendampingi teman-teman melalui PIK-R. Apa harapan terbesar kakak untuk perkembangan PIK-R di Kabupaten Balangan ke depannya? Oke, harapan aku untuk PIK-R Kabupaten Balangan ke depannya, semoga PIK-R yang ada di Kabupaten Balangan ini semakin aktif, yang sebelumnya awalnya itu cuman kegiatan 3 bulan sekali atau sama sekali tidak aktif, jadi aktif lagi, dan semoga Bakawan dan juga Bakawan Kart ini bisa membersamai PIK-R yang ada di Kabupaten Balangan, supaya bisa bermain, belajar bersama gitu. Nah, harapan aku juga semoga semakin banyak remaja yang bisa ikut PIK-R gitu, supaya tertarik lagi dengan PIK-R. Nah, dengan tertarik itu bisa bergabung dan bisa menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan bisa menjadi generasi yang berencana ke depannya gitu, Kak. Nah, mungkin Bakawan Kart ini belum bisa membersamai PIK-R itu di seluruh Kabupaten Balangan, tapi kami sekarang itu lagi mendata PIK-R yang ada di Kabupaten Balangan, supaya teman-teman PIK-R yang lain yang belum bisa bermain dengan Bakawan Kart ini bisa bermain dengan Bakawan Kart ini. Oke, semoga harapan itu bisa terwujud Kak ya. Dan aku melihat PIK-R ini bukan hanya tempat berbagi informasi, pusat informasi, tapi juga menjadi ruang aman bagi remaja untuk belajar, bertumbuh, dan saling menguatkan. Oke, kita mau ke Kak Ajijah nih, sama harapan yang ingin kakak titipkan untuk remaja di Kabupaten Balangan, khususnya agar semakin peduli terhadap kesehatan dan mampu menerapkan pola hidup sehat di kehidupan sehari-hari. Apa harapannya, Kak? Sebenarnya harapan saya untuk kedua program saya ini, Piringku Masa Depanku dan Pelita Hati, adalah saya harap kedua program ini tidak hanya berhenti pada satu kegiatan saja, tetapi dapat diterapkan secara berkelanjutan. Saya juga berharap semoga proker ini semakin banyak nantinya yang berkolaborasi seperti mitra atau instansi terkait. Contohnya seperti sekolah, dinas kesehatan, mungkin kayak gitu. Habis itu seperti guru, orang tua, serta pemerintah daerah dapat berkolaborasi bersama. Karena saya percaya karena saya percaya membangun remaja yang berkualitas, membangun generasi yang sehat dan berkualitas itu tidak bisa dengan satu pihak saja, tetapi kita harus bersama-sama. Kita harus mempunyai komitmen bersama untuk membangun generasi yang berkualitas nantinya. Dan menurut saya, dari hal kecil, kebiasaan kecil seperti menjaga kesehatan, sarapan tadi, nah itu dapat berdampak pada kita ke depannya, akan berpengaruh pada saat kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Jadi dengan hal-hal kecil seperti itu, saya percaya bahwa hal yang besar dimulai dari hal yang kecil terlebih dahulu. Dan saya percaya bahwa dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dengan kayak menerapkan Piringku Masa Depanku ini, kita dapat mewujudkan atau kita siap mewujudkan generasi emas untuk menghadapi bonus demografi di Indonesia pada tahun 2045 nantinya. Rasanya obrolan kali ini kayak naik roller coaster, kayak tadi dibuat bermain sama kartu Bekawan, tadi seru sampai aku salah-salah ya di bagian tebak gambar tadi. Iya, tebak gambar. Ternyata jawabannya di belakang. Terus kita dibuat juga ke-trigger sama teman. Aku yakin gadget nih lebih mengutamakan beli kopi dibanding beli sarapan, ya kan? Nah, terus yang paling terenyuh ya Pelita Hati, bagaimana ternyata proses berbagi itu juga menjadi proses belajar dan bertumbuh bersama, karena dari Kak Ajijah pun terus belajar ya Kak, menggunakan sistem Bisindo ya tadi? Iya, Bisindo. Nah, jujur ya, rasanya makin banyak yang ingin aku tanyakan, rasanya pengen lanjut ngobrol, tapi waktu tidak mengizinkan. Soalnya kalau ngobrol terus ya semalaman kita live dan teman-temannya nih, kakak yang capek menjelaskan nanti. Jadi kita cukupkan dulu sesi kita hari ini, tapi sebelum tutup aku mau kasih pantun nih kakak yang cantik, cakep, yang pinter-pinter aktif ini. Boleh Kak. Boleh dibantu cakepnya teman-teman. Kakak Rahmat dulu deh. Sebelum kita tutup, boleh aku kasih pantun? Burung pipit hinggap di dahan. Cakep. Terbang rendah mencari makan. Cakep. Main kartu ternyata bukan sembarangan. Bareng Kak Rahmat jadi penuh pembelajaran. Cakep. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Buat Kak Ajijah lagi nih. Oke.
Burung merpati terbang melayang, Cakep. hinggap sebentar di tepi taman. Oke. Terima kasih Kak Ajija atas ilmunya yang disayang, mengajarkan hidup sehat untuk masa depan. Terima kasih, Kak. Nggak Abdul nih untuk genre balangan, nggak aku kasih pantun, boleh lebih semangat lagi untuk genre balangan ke audiens juga yang lagi nonton. Boleh. Burung merpati terbang tinggi, Cakep. hinggap sebentar di ranting cemara. Cakep. Genre balangan terus menginspirasi menjadi generasi berencana yang membanggakan bangsa. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Rahma dan Kak Jija atas cerita dan inspirasi luar biasa hari ini. Semoga apa yang dibagikan tidak berhenti di ruangan ini saja, tapi juga menjadi semangat baru bagi kita semua untuk terus belajar, bertumbuh, dan menjadi remaja yang sehat, berencana, serta berkualitas. Saya Shalon Ranisa selaku host pamit undur diri. Maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Sampai jumpa di episode podcast Duta Genre Kabupaten Balang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih.